Bapak Pimpinan Pondok Modern Matlab Huda, yang kami segani, staf asatidz dan ustadzah, yang kami banggakan, Happy Chandayana MIKOM sebagai materi pada pagi hari ini, dan para hadirin yang berbahagia, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban fihi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang paling pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana atas limpahan nikmatnya kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahinya. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana atas jihadnya kita bisa berkumpul, kita dapat menikmati nikmatnya pada hari ini. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan beberapa motivasi-motivasi ilmu bagi kita yang akan disampaikan oleh beliau Happy Chandayana MIKOM sebagai MC Istana Negara Republik Indonesia, profesional speaker TV voice over. Beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Paman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, subhanalladzi la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Shadaqallahul azim. Puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada pagi yang berbahagia ini kita masuk di hari Saidul Ayam, Jumat. Bagi pesantren Matlab Huda merupakan detik-detik bersejarah atas kedatangan ahli di bidang smart motivation, Bapak Happy Chandayana MIKOM, yang istimewa beliau sebagai MC di Istana Negara. Itu suatu kebanggaan bagi negara Republik Indonesia. Tepuk tangan untuk beliau. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikudumikum bil mahadil asri Matlab Huda. Dan mohon maaf tentunya atas penerimaannya kurang memuaskan. Beginilah keadaan di pesantren Matlab Huda. Mudah-mudahan bisa berpengalaman belasan tahun membawakan seminar di ratusan perusahaan dan organisasi di lebih dari 30 kota besar di Indonesia. Berhasil membantu orang-orang meraih sukses dengan perubahan hidup, membawa peningkatan produktivitas dan pencapaian target. Dengan gayanya yang inspiring, fun, dan unik, dan selalu tampil all out. Saatnya Anda bergabung dengan Chandra Production Management bersama trainer kita hari ini, Happy Chandayana. Matlabul Huda people,
Berikan tepuk tangan antum untuk Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an ala Allah azza wa jalla. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'd. Salam takzim dan hormat kami untuk Al-Ustaz Kiai Haji Miftahul Khair hafizahullah. Guru-guru kami yang ada di depan ini adalah sepuh kami, ustadz-ustadz yang kami hormati, Ustadz Saiful, Ustadz Fauzi yang terhormat, al-asatid wa asatidah wa ayyuhat tolawah. Jum'ah berkah dan matla'ul huda tetap mempesona walaupun di tengah pandemi COVID-19. Tepuk tangan untuk Matla'ul Huda people hari ini, people. Setelah pertemuan kemarin pagi bersama Al-Ustaz Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia di Istana Bogor hampir sampai menjelang zuhur. Hari ini Ana merapat dan impian Ana terwujud kembali. Setelah tahun 2015 hari itu kami hadir Ustaz di tempat ini. Dan kami melihat andekan tahun 2015 speed Matla'ul Huda itu 80 km per jam. Maka hari ini alam Matla'ul Huda ini speednya sudah hampir 160 km per jam. Kenapa? Ungkapan sang kiai itu masih terngiang di telinga kami. Taharrok fa inna fil harakati barakah. Bergeraklah karena setiap gerakan Matla'ul Huda fiha jaudatul barakah. Maka ahibati fillah, pertemuan kita singkat sampai jam 9.30, kurang lebih mohon izin mungkin jam 10 Ustaz. Sampai jam 10.00 sebelum kami merapat ke Pondok Pesantren Darussalam Garut hari ini. Ana mohon dengan sangat, antum semuanya fokus hari ini, siap belajar? Suaranya terdengar hanya 35% di sini. Matla'ul Huda siap belajar? Bismillah. Tulisan yang muncul di belakang adalah Grand Smart Motivation, bukan public speaking. Kalau anak tulis di belakang sana adalah seminar public speaking, antum akan mengira kalau hari ini adalah muhadharah. Kiai punten Ustaz, anak ke Padang Payakumbuh. Masuklah kami ke aula, tulisannya adalah Grand Seminar Public Speaking. 5 menit pertama, 2.500 mata yang menatap kami hari itu, tatapannya tak enak dipandang manusia. Direkturnya mengatakan, Pak Happy, afwan Ustaz, sejak pondok ini berdiri, ada virus yang susah dibasmi sekian lamanya. Apa itu Ustaz? Setiap ada muhadharah malam Jumat, hari Kamis sore sudah banyak yang kumpul di bagian kesehatan. Pasti antum akan mengira, Ustaz, iya Ustaz, ana kayaknya nggak suka dengan public speaking Ustaz. Ana nggak suka bicara ke depan, karena kalau bicara ke depan terjadi gempa 8,9 sekali Ustaz. Maka al-yaum hari ini Grand Smart Motivation, motivasi yang akan dikemas secara apik, tapi di situ ada juga segmen skill of communication. Ana akan minta satu di antara antum untuk maju ke depan dan bicara. Ketika ana bilang, ana akhtaru wahidan minkum, ana akan memilih antum untuk maju ke depan dan bicara, pasti banyak di antara antum yang berdoa. Ya Allah, jangan sampai ana yang dipilih maju ke depan. Di mana-mana kalau udah materinya itu, banyak yang takut untuk bicara. Maka nanti ada satu segmen. Ketika operator di Jakarta dan di Istana Bogor mempersilakan Pak Happy simulation session, berarti saatnya I choose one of you to come here. Saya akan memilih antum untuk maju ke depan. Anda nggak tahu di segmen berapa, sampai operator berikan signal. Bisa jadi sekarang, bisa jadi 2 menit lagi. Bagaimana caranya? Antum akan bilang, nggak mungkin. Pak Happy kan baru kali ini lagi ke sini, dia nggak kenal kita. Siapa bilang? Anda bisa paham dan mengenal antum, dan bisa paham karakter Matla'ul Huda people hari ini,
Karakter antum akan kami rasakan dari cara duduk dan sorotan mata. Kalau udah kayak gitu nggak galau leser usah duduknya Allah. Insya Allah suasana sejuk, jangan sampai antum mengheningkan cipta hari ini ya. People, Ana akan mencoba satu segmen. Ana akan memilih satu di antara antum untuk tampil ke depan. Bukan hanya di segmen kelima, bisa jadi sekarang. Caranya bagaimana? Saya menggunakan satu alat ini, people. Bismillah. Tuh. Sepi banget motor kayak gini. Gitu Ustaz Fauzi dari dulu nih. Resep saya kalau kayak gini nih. Ini cocok buat guru-guru hypno teaching. Bagaimana kita tampil 5 menit pertama. Your student, santri-santri antum sudah fokus ke depan. Bismillah people. Dalam hitungan 5 mundur, I choose one of you. Ana akhtar wahidan minkum. Please, saya menggunakan laser warna merah ini people. Laser warna merah ini ditakuti sama anak-anak kampus Universitas Indonesia. Apa maksudnya? Ustaz, afwan ana la afham Ustaz. Oke, ana jelasin lagi. Laser warna merah ini akan mengarah fokus ke sebagian dari antum. Ketika di bajunya ada titik warna merah dan lama di situ, tandanya dia yang maju ke depan dan bicara. Siap ya? Dalam hitungan 5 mundur, semakin bersuara, itu yang akan saya pilih. 5, 4, semakin menunduk, itu yang akan saya pilih. 3, operator standby. 2, saya temukan orangnya. Dari cara duduknya, sorotan matanya, cocok dia maju ke depan. Ustaz, enak banget soundnya ya. Anak kayak konser hari ini, Ustaz. Siap ya? Naam, anti. Semua melihat ke belakang padahal lampunya belum nyala. Allahu Akbar, matlah. Ustaz nih, punten Ustaz. Ngobrol sama anak milenial mah harus kayak gini Ustaz ya. Anak khawatir antum mengheningkan cipta baca doa bismikallahumma bismikallahumma. Antum kalau lihat di depan, itu pundak tengok semua ke belakang. Wah, gitu. Yang kasihan yang di belakang, bukan anak. Tepuk tangan untuk matlah hari ini, people. Oke, bismillah. Kita mulai. Segmen pertama, ada tulisan yang menarik. Are you ready? Setiap kami hadir pasti segmen pertamanya adalah Are you ready? Tunjukkan vokal antum. Ketika kami mengatakan Are you ready? Jawaban antum adalah 2 kata. Yes sir. Jawabannya apa? Yes sir. Dalam dunia bicara, orang akan indah dilihatnya ketika dia bicara menggunakan 2 senjata. You mengatakan yes sir sambil menggunakan 2 senjata. Apa itu? Smile face and smile voice. Pembicara yang hebat, pembicara yang mengesankan, pasti ngomongnya sambil tersenyum itu indah banget. Guru yang hebat, guru yang inspire others adalah guru yang ketika dia mengajar, dia ada smile face and smile voice. Smile face, ngomong sambil tersenyum itu menarik kawan. Antum tampil ke depan, Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Itu indah, dibandingkan kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sehat gak hari ini? Dia aja gak sehat kawan. Show your smiling. Ketika are you ready? Jawabannya adalah angkat power vokalnya di atas 80% people. Are you ready? Hilangkan semua kegalauan, kegelisahan yang muncul adalah happy hari ini. Are you ready? Hey Putra, jangan kalah dong sama Putri. Are you ready? Masya Allah. Yang kedua, ini dia people. Kenapa Matla'ul Huda berdiri tegak sampai hari ini dan benderanya terus berkibar? Karena santri-santri yang hadir di depan kami hari ini karakternya unik dan tidak mungkin sama. Ana ulangi people. Setiap karakter antum beda-beda. Azwaja, berpasang-pasangan. Ana orang otak kanan, anak tahu Ustaz Fauzi ini orang otak kanan, Ustaz Saiful ini orang otak kanan. Tapi banyak di antara antum yang duduk di depan ana, you ada di zona otak kiri. Kenapa people?
Ada orang limbik kanan, ada orang limbik kiri. Allah itu menciptakan kita dengan karakter yang berpasang-pasangan dan tidak mungkin sama. Ana punya istri dikarenakan ana otak kanan, istri ana orang otak kiri. Ana sering ngomong, Ustaz Fauzi dari dulu saya mau ngomong, Ustaz Saiful. Senang saya ngomong, lagi tidur pun saya ngomong. Istri ana pendiam, jarang ngomong. Kalau ditakol baru ngomong. Ini dia, betul Ustaz, istri ana pendiam. Inna khalaqnakum azwaja. Allah menciptakan kita berpasang-pasangan. Antum bisa bayangkan kalau ana orang otak kanan, istri ana juga orang otak kanan. Ana motivator, istri ana juga motivator. Antum bisa bayangkan apa yang akan terjadi dalam rumah. Kami saling memotivasi satu sama lain di sini. Ana bikin panggung lantai 1, istri ana lantai 2. Allah itu maha adil. Guru masuk ke dalam kelas, 20 orang santri, mereka anwa wa ashka. Beragam karakternya. Maka ungkapan Ali bin Abi Thalib itu sangat indah. Khatib ala hasabi uqulihim. Kalau antum bicara, lihat dong profil lawan bicaranya. Hari ini ada di depan matla. Besok siang kami mengisi di LP. Komunitas narapidana. Antum bisa bayangkan kami mengisi di komunitas narapidana, kostum anda pasti berubah. Gak mungkin kayak gini. Khatib ala hasabi uqulihim. Maka setiap karakter anda itu unik. Semua yang hari itu hadir, mereka mengatakan, Pak Happy, kenapa bicaranya tentang karakter? Karena generasi yang hari ini hadir, yang akan terlahir dari rahimnya Matlaul Huda, please people, selami samudra matla ini dengan kafah, tidak setengah-setengah. Hai kelas 3, anak ulangi anak ya. Selami samudra Matlaul Huda ini secara kafah, tidak setengah-setengah. Ana sampai berdiri tegak sampai hari ini karena ana menyelami pesantren itu secara kafah. Sam'an wa ta'atan terhadap kiai, sam'an wa ta'atan terhadap alam pesantren, qadarullah. Allah yang menggerakkan sampai hari ini, people. Selama antum berada di matla dan antum setengah-setengah di matla, jangan harap antum bisa hiasi langit Nusantara. Karena antum belajarnya hanya setengah-setengah. Please people, suatu saat ada haflatul tahrij, ada wisuda, dan antum adalah bagian di dalamnya. Dipanggil sama MC-nya, wisudawan pertama, Ananda. Antum maju ke atas panggung, dan ibu antum berinang air mata melihat antum saat itu dibanggakan dengan toga wisudanya. Jangan sampai antum menyelaminya hanya setengah-setengah. Kenapa? Selama berada di zona matla ini, setiap orang itu tajam pada bidangnya masing-masing. Matla people, antum pun tajam pada bidangnya masing-masing. Putra, gambar apa ini? Your voice just 20%. Gambar apa ini? Silet. Dia tajam pada bidangnya. Lahu mazaya wa nukson. Punya kelebihan, punya kekurangan. Silet ini nak, walaupun kecil tapi tajam. Kekurangan silet ini apa? Silet ini kekurangannya satu. Dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Antum kelas 1, lahu mazaya wa nukson. Kelas akhir, lahu mazaya wa nukson. Apa antum pernah melihat ada orang nongkrong depan silet? Dan saat itu dia melakukan sesuatu depan pohon. Dan kau tanya apa yang kau lakukan? Aku lagi menebang pohon dengan silet. Gak selesai urusan. Lahu mazaya wa nukson. Putri, ini gambar apa? Gambar apa nah? Hai, kapak, lahu mazaya wa nukson, tajam pada bidangnya. Kapak ini satu kali hempasan pohon tumbang. Tapi dia punya kekurangan. Kekurangannya apa? Andai kan ada santri matla yang melanggar, ana belum pernah dengar di matla yang dibotaknya pakai kapak. Lahu mazaya wa nukson. Jadi manusia juga sama, tajam pada bidangnya masing-masing. Akhirnya apa? Gara-gara satu slide ini, anak-anak Universitas Indonesia berkumpul di satu titik. Datang dari Padang Payakumbuh, datang dari Medan. Mereka mengatakan apa? Pak Chandra, aku ingin tahu kira-kira karakterku di mana Pak Happy. Datang guru-guru dari Sumatera, dari Minangkabau. Mereka mengatakan, Pak Chandra, aku ingin tahu kira-kira karakterku di mana. Apa yang mereka lakukan? 750.000 per 15 menit mereka harus bayar. Hanya untuk mencari karakternya masing-masing. Dengan cara apa? Hanya mengangkat kedua tangan sampai mereka mengangkat kedua tangan 2 jam lamanya. Antum nggak perlu datang ke mereka, cukup di sini Bima. Siap ya?
Raise your hand up. Angkat kedua tangan antum dalam hitungan 3 mundur dan tunjukkan karakter antum. Fokus atau tidak antum ini. Jangan sampai gagal di segmen ini. Generasi yang mengangkat kedua tangan hari ini adalah dia generasi matla yang semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. 3, 2, 1. Luar biasa. Good. Santri-santriku, jangan sampai gagal Yang mengangkat kedua tangan hari ini adalah generasi yang matla, yang semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Berarti yang mengangkat kedua tangannya setengah-setengah berarti kesehatannya setengah-setengah. Yang mengangkat kedua tangan yang kanan di atas dan kiri di bawah berarti kecerdasannya kadang di atas, kadang di bawah. Resep setan. Langsung diukur-ukur. Siapkah? Jangan sampai gagal, people. Ketika saya bilang buka, tangan antum tetap terbuka. Tapi ketika Anda bilang tutup, tangan antum langsung tutup. Siapkah? 3, 2, mulai. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, 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 terus, tutup, tutup, tutup. Ustaz, ada di antara mereka yang buka tutupnya sampai istighfar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Kalimah thayyibah kalau luar kalau Ustaz. Dari sini saja nampak banyak di antara antum yang matanya melihat ke depan tapi otaknya kejemuran. Antum tak fokus di sini, people. Segmen kedua. Posisikan tangannya mau tepuk tangan tanpa suara, tangannya mau tepuk tangan tanpa suara. Ice breaking this moment. Oke, siapkah? Antum lihat ada tulisan menarik di sini. Applause hypnotic. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan antum 1 kali. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Anda sangat mudah. Ketika mengatakan selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Ini sangat mudah. Tapi ini yang terakhir. Ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Sering terjadi kiamat kubra besar-besaran di sini. So, jangan sampai salah mata. Bismillah. So, baca ayat kursi lah. Siapkah? Operator standby. Kalau tadi buka tutup gak kelihatan loh, kadang gak kerasa. Kalau sekarang kalau salah, yang lain diam dia tepuk tangan sendiri. Standby. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat pagi, selamat siang. Yang tepuk tangannya pelan berarti semangatnya pelan hari ini. Selamat pagi. Alan Barbara dari California mengatakan, orang yang tepuk tangannya di bawah percaya diri dia di bawah 30%. Selamat pagi, selamat siang. Orang Mesir mengatakan al-jawabul jama'iyah dulu ala siha. Kalau tepuk tangannya bareng udah pasti benar. Putri dulu. Selamat siang. Selamat siang. Tenang, Kak, tenang. Atau lagi fokus. Harus gini dulu depan mata awam. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Putra. Tenang, kawan, tenang. Jangan dulu ke materi. Mainkan dulu yang satu ini. People standby. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Pasti antum lagi menunggu malamnya dari tadi, betul? Semuanya selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat malam. Masya Allah. Senang saya hari ini. Itu yang belakang tangannya hampir nempel, Ustaz. Langsung terjadi. Oke, segmen ketiga. Standby. 3, 2. Tuh, mendiamkan santri mah cukup dengan ketuk mikrofon semua dia. Datang ke Medan, anak SMK, ketika anak ketuk mikrofon mereka teriak, Pak Jara, aku tanya kau satu hal, kenapa kau ketuk-ketuk itu mikrofon? Hum la yafhamun, kalau antum yakfi bil isya. Anak ketuk mikrofon, semua dia. Pasti antum bilang, Ustaz Happy ini pakai hipnotis. Siapa bilang enggak pakai hipnotis? Ini mikrofon di sini bukan mikrofon yang anak bawa dari manajemen. People, it's me Happy Chandra. Antum bisa manggil saya Pak Happy, bisa manggil saya Chandra. Teman-teman di sini manggilnya Pak Happy. Dari setelah ini tidak ada lagi pertanyaan. Setelah ini tidak ada lagi pertanyaan, Ustaz Afwan, kenapa nama antum Happy?
Ana jawab sebelum antum nanya. Setiap seminar pasti ada yang nanya itu, Ustaz. Ana jawab sekarang. Kenapa nama ana Happy? Karena dulu waktu lahir, ana tidak menangis. Jadi pas berojol, Ustaz, ana langsung tertawa. Makanya nama Happy. Happy aja. Antum tanya lagi, Ustaz, antum asli mana? Asli Tasikmalaya. Dulu waktu kelas 3 SD ana nggak bisa ngomong seperti ini, Kiai. Panggung kecil, hari Rabu malam. Allah karim, tak pernah ana lupakan. Bapak ana mengatakan, "Nak, nanti malam ada acara kreasi seni. Kalau bisa kamu jadi pembawa acaranya." Oh, ana tolak, Pak, daripada acara hancur. Betul, Pak. Bapak kan tahu anakku ini nggak bisa ngomong. Bapak kan tahu anakku ini pendiam. Kalau di kelas duduk pasti paling belakang, terhalang oleh semua kepala. Bapak bilang, "Nah, nggak boleh ngomong kayak gitu." Nih Chandra, ibu sudah menulis skrip tulisan selama 1 minggu. Ini tulisannya. Ana lihat tulisannya, itu 15 lembar bolak-balik. Ana stres Ustaz melihatnya. Panggungnya kecil, pada maghrib ana mulai tampil. Acara pertamanya sambutan kepala desa. Allahu Akbar, susahnya minta ampun itu ana baca. Padahal teks sudah ada. Sebelum ana bicara, masyarakat di desa saya udah mengusir saya dari atas panggung. Gara-gara apa? Gara-gara ana salah megang mikrofon. Mereka teriak, turun MC-nya turun. Antum tahu apa yang terjadi? Ana tetap berdiri tegak tapi sambil menangis di atas panggung. Itu bulan Februari tahun 90 kelas 3 SD. Bapak menyelusup dari sekian kerumunan orang. Bapak mengatakan, "Chandra, ayo, kamu harus bisa." Dalam hati ana, enak kali bapakku ini. Betul Ustaz, real ini. Kita yang merasakan di atas panggung. Di situ ana mulai bicara, apa yang ana katakan? Hadirin selanjutnya sambutan kepala desa silakan. Ana MC kayak gitu, orang-orang semakin yakin untuk mengusir saya dari atas panggung. Ana turun ke belakang panggung, ana nangis yai di belakang panggung. Ana pegang itu kertas 15 lembar bolak-balik, ana cari mana Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu ana lagi menikmati kopi panasnya di belakang panggung. Sakit hatiku nah. Ana turun ke belakang panggung, ana bilang, "Aina abi wa ummi." Ana bilang, "Pak, ini gara-gara Bapak. Bapak udah menzolimi anakku malam ini." Ada ceritanya, anak sampai hari ini tuh perjuangan keras, brother. Akhirnya apa yang terjadi? Allah karim. Itu kertas 15 lembar bolak-balik, Ustaz. Saking anak keselnya sama Bapak Ibu, anak lempar ke depan mereka. Anak bilang, "Pak, ini gara-gara Bapak, ini gara-gara Ibu." Antum tahu apakah Bapak berbalik marah kepada anak? Tidak. Anak gak lupa itu Rabu malam Kamis. Itu ibu turun dari kursi. Dia ambil itu kertas per lembar. Ditumpuk berhalaman sambil mengatakan, "Anakku Chandra, hari ini kau tampil hanya di panggung kecil. Nah. Hari ini kau tampil hanya untuk menyambut seorang kepala desa. Kau diusir sama orang-orang di atas panggung. Hari ini saksinya Chandra. Peluk ibumu hari ini." Anak peluk erat banget. Atau tahu ibu anak berbisik dengan penuh cinta. Apa yang dikatakan ibu malam itu? "Nah, ini bukan panggungmu anakku. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, kau bukan berada di panggung ini anakku. Kau akan berada di atas karpet merah istana sekalipun. Suaramu akan dirindukan orang. Anda dipeluk erat. Ana yakin malam itu minal awqat al mustajabah. Di antara waktu yang mustajab. Allah sami. Allah tidak tuli. Allah basir. Allah tidak buta. Tahun 98. Masuklah anak ke alam ini. Setahun. 2 tahun. 3 tahun. 4 tahun, sekian tahun lamanya, ana merasakan alam pesantren ini. Wallahi Kiai, depan antum ana katakan, kemanapun anak pergi ana bawa ini pondok. Kemanapun anak pergi, ke Thailand, ke Singapura, sekalipun 80% mereka non muslim. Anak katakan saya pernah terlahir dari rahim ibu kandungku yang satu ini. Anak pernah minum dari alam pesantren ini.
Sampai ada orang non-muslim di Makassar mengatakan, Pak Chandra, aku sejuk melihat dan mendengar tayangan ini. Bisakah kami datang ke sana? Mereka non-muslim. Bait-bait himne yang mempersatukan kita hari ini, Bibo. Ana bukan alumni dari Matla, tapi kita satu ibu kandung. Kemanapun Ana pergi, Ana bawa. Ana nggak malu kalau Ana pernah minum air di sini, Ana pernah menghirup udara di sini, Ana pernah menginjak tanah dari alam pesantren. Antum pun sama. Betapa ruginya kalau antum setengah-setengah di Matla ini. Antum gak merasakan feel-nya, kawan. Tapi kalau antum secara kafah ikuti sang nakoda, selami ini samudra Matla ini, dan ikuti sang nakoda, sampai suatu saat antum berlabuh di titik akhir dan semua akan berteriak, yes, we are winner, kita menang. Wallahi, antum santri, anak pun pernah jadi santri, jangan tergoda dengan dunia luar, kawan-kawan. Qadar Allah. Bocah cilik kelas 3 SD yang gak bisa ngomong apa-apa dari Tasikmalaya Selatan itu. Selama kami menyelami alam pesantren bertahun-tahun lamanya. Sampai pakai syukrinahan, anak Ustaz gak boleh pulang. Kamu bilang pulang dulu. Didikan dulu radio dan Gontor TV. 2007 anak baru bisa pulang. Pakai syukri memeluk anak sambil mengatakan, Chandra, kalau kamu nanti jadi MC yang alim dan soleh. Kalau kamu nanti jadi pembawa acara yang alim dan soleh. Bismillah, alim soleh. Memegang pundak anak sambil mengatakan, alim soleh, Allah ya Rabb. Qadar Allah, tahun 2008. Masuklah anak ke tanah ini. Siapa yang mengira bocah cilik kelas 3 SD yang dulu diteriakin orang-orang, anak masuk ke alam ini. Antum pasti pernah mendengar saat 17 Agustus di istana, diundang ke seluruh TV nasional, dan antum pernah mendengar ada suara ini. Hadirin yang kami banggakan, Presiden Republik Indonesia tiba di Istana Negara Republik Indonesia. Hadirin dimohon berdiri. Ketika semua hadirin dan tamu konferensi Timur Tengah berdiri, Ana melangkahkan kaki, yang teringat adalah alam pesantren. Dan Ana katakan, Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kibaran sang saka merah putih terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Baru Ana ngomong kayak gitu, Ustaz. Yang Ana lihat ibu Ana lagi menangis di ruang VIP. Selesai acara, Ustaz, Ana temuin Ana sambil peluk ibu. Kenapa ibu menangis? Antum tahu apa jawaban ibu? Nah, doa ibu terkabul. Dulu kau diteriakin orang, nah. Sekarang kau tampil di atas karpet merah istana. Allah itu hadir, nah. Ana masih ingat, brother sister. Dan ibu mengatakan, aku bangga punya kau anakku. Kayaknya baru kemarin kau masuk pesantren. Dan sekarang gagah kau tampil di atas karpet merah istana. Antum bisa hiasi langit Nusantara dari alam Matla. Karena di situ ada the power of birrul walidain. Keluar dari alam istana. Viral di media sosial tahun 2008. Ada santri jadi MC di istana. Karena di istana protokoler, mereka nggak tahu kalau kita belajar MC. Apa mereka bilang? Mas, orang pesantren ya Mas ya? Iya. Emang di pesantren dia nggak tahu kalau kita sering muhadharah ada MC-nya. Mereka nggak tahu Kak, kalau antum ini bisa tampil ke depan hari ini. Mereka nggak tahu. Mereka tahunya kita belajar kitab kuning, mahfuzat dan mutola'ah. Keluar dari zona pesantren, keluar dari zona istana, datang para talent. Mas, sini mas, suaramu cocok loh Mas Chandra jadi voice over. Nah loh, apa itu? Karena di pondok kita belum pernah dengar namanya voice over. Apakah ada mufradat voice over?
Masa Darsulal Ana voice over. Ana harus mempertanggungjawabkan tulisan TV voice over ini, kawan. Akhirnya apa? Dipanggil sama orang voice over. Kang Chandra suaranya cocok loh jadi voice over. Punten teh, saya teh kurang tahu voice over apa. Itu pengisi suara. Oh, oke. Padahal di pondok kita sering. Cuma kita bahasanya beda. Saat mau gembira, panitianya bilang, teman-teman, nanti yang ngomong di kolong panggung siapa ya? Gitu. Padahal itu namanya voice over. Nanti matlah kalau di Gontor panggung gembira di sini apa Ustaz? Sama. Kalau ada event panggung gembira, ganti. Jangan gitu ngomongnya. Jangan, nanti yang ngomong di belakang panggung siapa ya? Ganti. Voice overnya siapa ya? Gitu. Biar keren dikit tuh. Masa di kolong panggung gak enak banget sebenarnya. Karunya amat itu. Maka Biba, dipanggillah nama orang voice over talent. Salah satunya kita ngisi suara di salah satu channel yang satu ini. Antum pasti pernah dengar, kita nostalgia dengan TV rumah sebentar ya. Habis itu antum lupakan. Antum pasti pernah dengar, di TV One ada suara kayak gini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar tentang di TV One memang beda. TV One memang beda. Pernah dengar suara itu? Santri Putra pernah dengar suara itu? Ustaz, yang lagi nunduk langsung, astagfirullahaladzim, iya makhluknya yang bicara. Iya makhluknya. Itu voice over, namanya apa? Jauh-jauh Ustaz, ada dari Tasikmalaya, lagi nganggur. Ustaz punten, lagi nganggur tahun 2008 Ustaz. Masya Allah, ada telepon Kang Chandra yang MC di sana kemarin ya. Kang Chandra bisa ke TV One gak hari ini? Saya semangat Ustaz, naik doa ibu Ustaz, naik bis, turun di rambutan, naik ojek, pas masuk ke TV One, hanya untuk ngomong TV One memang beda. 4 detik, habis itu balik lagi saya kata Tasikmalaya ya. Allahu Akbar, perjalanan Ustaz. Setelah itu, ada lagi datang orang-orang talent. Ustaz Zaki Mirza, Syekh Ahmad Al-Misri, Ustaz Agung Izul Haq. Disuruh apa? Setiap ahad siang, pasti antum pernah dengar acara Damai Indonesiaku, betul? Dan antum pernah dengar suara ini. Jangan Anda lewatkan Damai Indonesiaku bersama Ustaz Zaki Mirza. Setiap ahad siang dari jam 1 sampai jam 3 sore. Bersama TV One dan Sarung Wadimor. Iklan nggak apa-apa lah, iklan. Pernah dengar suara itu? Nggak kerasa tadi jam 9. Teruskan. Teruskan ha? Enak kali kau yang duduk, aku yang ngomong kawan. Tiba-tiba dipanggil lagi sama talent Trans TV. Antum pasti pernah mendengar ketika di rumah sebelum masuk ke matlak dulu, malam-malam sebelum belajar, ada channel yang satu ini. Pasti antum pernah mendengar ada suara ini. Lagi nunggu ya. Resep saya Pak Ibu, itu mau fokus. Mana suaranya? Sebentar atau napas heula. Pasti antum pernah mendengar ada suara ini. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Sesaat lagi hanya di Trans TV. Anak mah gak apa, sok Ustaz Fauzi, Ustaz Saiful nanti kita komunikasi. Nanti kita bikin profil audiovisual Pondok Pesantren Matlul Huda. Contoh. Nanti kita pakai suara ada nggak apa-apa Ustaz. Contoh, Pondok Pesantren Matlul Huda Balik Endah Bandung membina kader umat untuk kejayaan agama dan bangsa. Kalau udah ke Trans TV pasti ke sampingnya apa? Heboh antum ya. Pernahkah antum melihat dan merasakan ketika bangun pagi, antum disiapkan hidangan pagi oleh sang ibu? Saat itu ibu menyetel on-kan Trans 7 dan muncul ada acara yang satu ini.
Antum pasti mana mendengar di azanah ada suara seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal sebentar belum selesai. Kan ini heboh. Itu hazanah trans. Setelah itu kita gabung lagi dengan talent. Ada orang dubbing, Pak Happy, yang dari pesantren itu ya pasti gitu prolognya. Ana bangga dikatakan orang pesantren. Ana ngomong kayak gini nih, pasti di antara antum ada bilang, Ustaz Afan, Ustaz Ana suka banget loh Ustaz voice over. Ahlan wa sahlan. Selami dulu ini matlak sampai selesai. Dan antum kalau suka dunia dubbing, dunia voice over, dunia public speaking, ahlan wa sahlan. Kita hiasi langit Nusantara dari alam pesantren matlak hari ini. Kenapa Pak? Masuk ke zona dubbing. Orang Antv bilang, Kang, suaramu cocok loh jadi dubbing. Mengisi suara film, salah satunya mengisi suara film di filmnya Mahabharata. Kita mengisi suara di channel yang satu ini. Mau dengar suaranya? Nanti kalau saya kesini lagi. Iya, ayeuna tenang, ayeuna tenang. Atau pasti pernah mendengar ada dubbing film di India. Jujur Pak Kiai, anak aja nggak suka film-film ini Ustaz. Anak nggak pernah nonton dan nggak suka. Kenapa anak terima? Lumayan durasinya panjang. Kenapa terima? Anda pasti pernah dengar ada suara seperti ini di film ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Pernah dengar suara itu? Anak Makassar ada yang bertanya, Pak Happy, Afan Pak Happy, soalun wahid. Itu suara kayak gitu, apakah sehari-hari Anda ngomongnya kayak gitu? Anak istighfar di situ. Tidak mungkin anak masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu kawan. Terus anak bilang ke kasirnya, aku ingin beli odol. Siunan atuh kasirnya. Yes, alhamdulillah. 20 menit pertama, antum sudah dimainkan emosinya. 5 menit yang lalu, antum berlinang air matanya. Dalam sekejap, air mata itu hilang gara-gara TV One memang beda. Antum bilang, kok bisa kayak gitu ya Pak Happy? That public speaking. Kalau tadi ketika MC, mana MC mana Pak? Oh, kakinya doang kelihatan. Sini MC. Boleh anak evaluasi Ustaz? MC-nya boleh evaluasi Ustaz ya? Sini. Sini. Oke. Kak, ketika nanti suatu saat antum MC lagi dan mempersilahkan beliau maju ke depan, maka redaksinya seperti ini. Selanjutnya sambutan pimpinan Pondok Pesantren Modern Matal Huda. Dengan segala hormat kami persilahkan. Dengan segala hormat kami persilahkan. Bukan kepada beliau saya silakan. Kalau Anda mengatakan saya silakan, ini panggung punya Anda sendiri. Oke? Gak apa-apa, ini ilmu ya nak ya. Dengan segala hormat kami persilahkan. Antum katakan, dengan segala hormat kami persilahkan. Dengan segala hormat kami persilakan. Yang kedua, tidak ada MC ketika di matwa mempersilahkan beliau tampil, habis itu mengatakan seperti ini, kepada yang terhormat, ayah ada tercinta, waktu dan tempat kami persilahkan. Itu dosa besar dalam MC. Karena yang dipersilahkan bukan Pak Kiainya, tapi yang dipersilahkan waktu dan tempatnya. Oke, hati loh nak, simple tapi fatal. Apalagi nanti ada Pak Gubernur, kepada yang terhormat, Bapak Ridwan Kamil, waktu dan tempat kami persilakan. Jangan salahkan kalau beliau nggak maju-maju. Karena yang dipersilakan. Kenapa nggak katakan sekalian? Kepada yang terhormat, waktu dan tempat kami persilakan. Adapun taplak meja dan buah-buahan. Nih, anak kasih contoh antum. Antum standby di situ. Urusan kita belum selesai. Yang kedua, ketika antum tampil, dia memorizing loh kak, dia hafal loh kak, tanpa teks loh nak. Tapi alangkah eloknya, walaupun antum hafal, antum gunakan ini namanya cue card. Namanya apa?
Jadi tidak ada MC Matla ketika tampil masih menggunakan map. Mapnya warna batik, gering Ustaz. Itu baca Pancasila dan UUD 45. Gunakan cue card. Antum baca. Oke. Cue card tangan kiri, mikrofon tangan kanan. Tapi sebelum baca, lihat ke depan. Introduction. Lihat ke depan kan? Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Seperti itu kan? Efektif, efisien. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. 3, 2, silakan. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Namanya Happy Chandra juga? Etama nama ana Ustaz. Kenapa biasa seperti itu? Terjadi lagi Ustaz. Semarang dia Al-Aqsa juga kayak gitu. Gara-gara dipegang pundak sebelah kanan, nama dia adalah Happy Chandra. Itu namanya hipno, merubah enzim dia dan sama dengan kita. Antum adalah orang ke-215 yang melakukan hal itu ya. Antum pakai nama antum, Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Ingatkah itu nama ana? Oke, angkat mikrofon. 1, 2, silakan. Assalamualaikum, saya Helmi Nadir dari Bandung. Smile face, smile voice. Good. Dibaca silakan. Script and format. Itu mah judul, jangan. Judul. Langsung ke sini. Mohon dengan hormat kepada seluruh hadirin dan tamu undangan untuk segera memasuki ruangan. Terima kasih. Oke, nah jangan buru-buru bacanya. Tenang. Mohon dengan hormat kepada seluruh hadirin dan tamu undangan untuk segera memasuki ruangan. Terima kasih. Oke. Ada iklan Ustaz? Oke, keep dulu sebentar. Stand by ya. Mengikuti penarikan sampah juga ya. Stand by Kak. Paragraf kedua silakan. Bapak Menteri Agama berkenan memberikan sambutan. Dengan segala hormat kami persilakan. Dengan segala hormat kami persilakan. Tepuk tangan buat MC kita hari ini. Disimpan skripnya di sini silakan. Syukur. Baik. Anak combine hari ini motivation dan smart public speaking. People. Semua yang hari ini hadir. Alam matla tetap mempesona walaupun di tengah pandemi COVID-19. Kenapa? Karena antum semua harus belajar dari orang-orang yang tinggal di bawah bendera ini. Siapa yang bisa menebak matla? Ini bendera mana? Apakah Brazil? Antum adalah orang ke-300 sekian yang menjawab Brazil dan itu salah. Ada yang tahu? Apa nah? Nigeria atau bendera Bojong Soang sekalian ya. Oke. Cukup people. 3, 2, 1. Semua yang hari ini hadir harus belajar dari orang-orang yang tinggal di bawah bendera ini. Mereka adalah bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Di awal pandemi kami bersama protokoler datang ke tempat Solomon ini. Antum tahu apa yang terjadi di sana? Orang Solomon ini adalah orang-orang yang tinggal predikatnya sebagai negara termiskin se-Asia Pasifik. Mereka tak punya kelas seindah di matla hari ini, people. Mereka tak punya kostum untuk belajar. Kami motivasi anak-anak Solomon hari itu gara-gara pandemi. Akhirnya anak-anaknya mengatakan apa? Pak Chandra, COVID-19 that easy for us. Itu mudah bagi kami Pak Chandra. Kami ini diserang wabah bertahun-tahun sebelum datang COVID-19. Mereka diserang wabah sampai gak bisa kemana-mana. Sama seperti rakyat hari ini. Kami tanya dari mana sumber penyakit itu.
Orang-orang Solomon mereka mengatakan, wahai Bapak Wakil Presiden, Solomon people, mereka tetap punya spirit. Mereka tetap semangat walaupun diterpa badai, diterpa musibah bertahun-tahun lamanya. Gara-gara apa? Gara-gara pohon yang tebal ini, people. Ini sumber penyakit anak-anakku. Wabah bermunculan gara-gara pohon ini. Bertahun-tahun lamanya. Mereka ingin menghancurkan pohon ini tapi mereka tak punya alat. Mereka tak punya alat digital cutting untuk menghancurkan pohon ini. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Seluruh warga Solomon, mereka datang berbondong-bondong ke pohon ini. Mereka teriak depan pohon ini, dengan izinmu ya Rabb, dengan izinmu Tuhan, dengan izinmu ya Allah, innaka khairul musta'an wa innaka khairul mustaqam. Kami ini berteriak ya Allah. Kami yakin pohon ini akan tumbang dan hancur. Mereka berteriak selama 40 hari 40 malam anak-anakku. Mereka berteriak tanpa dengan alat, hanya dengan teriakan. Bismillah, pohon ini hampir tumbang dan hancur. Kenapa anak katakan ini, people? Hanya dengan teriakan. Public speaking identik dengan kalam. Kalau ungkapan mahfuzat itu sangat terngiang saat itu. Al-kalamu yanfudu mala tanfudhul ibad. Obrolan itu, lisan itu akan menembus sesuatu yang tidak bisa ditembus oleh jarum. Pohon aja bisa tumbang, apalagi manusia. Hari ini, kenapa antum semua fokus ke depan? Sampai ada yang kepanasan di belakang sana. Mereka tetap fokus ke depan. Kenapa bisa seperti itu? Karena anak bicaranya dari hati. Dan antum pun akan mengatakan, baik, anak suka materi ini dan akan kami terima dengan hati. Anak nggak mau. Antum udah terbina di Al-Ihsan ini, di Mata Al-Huda ini dengan kafah. Tiba-tiba pas nyampe ke rumah, antum nemuin bapak yang satu ini. Antum di Matla sekian tahun lamanya, atau setengah tahun antum di Matla, pas nyampe ke rumah, ada bapak marah-marah, teriak-teriak. Ibu marah-marah, antum liburan datang ke rumah. Lebih baik kau balik lagi ke pesantren. Pulang kau ke pesantren, pulang kau. Kalau ada ibu yang kayak gitu, ibu itu suka nonton film Azab Indonesia. Karena apa? Satu teriakan seorang bapak, satu teriakan seorang ibu, wahai Matla people. Satu kata teriakan bisa membunuh jutaan hormon anak itu. Kenapa anak-anak di luar sana? Mereka banyak yang benar-benar hancur masa depannya, hancur hidupnya. Kesehariannya hanya bersahabat dengan gadget. Prefrontal cortexnya dia hancur. Di rumah sering banyak teriakan. Yang terjadi apa? Hormonnya dia tumbang dan hancur. Di rumahnya yang ada teriakan-teriakan yang tidak elok. Maka hari ini hadir, anak pengen lihat di antara antum yang duduk depan anak hari ini, people. Coba, Matla, antum ini masuk ke generasi mana? Semua yang hari ini hadir, dari kelas 1 sampai selesai ini, para guru yang terhormat, ada di antara antum yang selama berada di Matla, antum ini bahagia banget. Masuk ke pondok bahagia, sebelum tidur dia happy, senyum-senyum gitu. Lagi tidur senyum-senyum, bangun tidur bahagia, dihukum happy gitu. Happy banget. Ada gak? Ada. Itu masih alhamdulillah. Tapi yang paling bahaya, antum tahu yang setengah-setengah di pondok, yang hanya setengah perjalanan keluar dia karena tergiur dengan alam luar, pasti dia termasuk generasi yang kedua. Ini dia. Biasa-biasa aja. Santri yang biasa-biasa aja, pasti dia belajarnya biasa-biasa aja. Ketika mau ujian, biasa-biasa aja. Masuk ruang ujian, biasa-biasa aja. Maka hasilnya pun biasa-biasa aja. Yang paling bahaya dari semua ini adalah ini. Cemas, selama di pondok cemas. Anak punya kawan satu angkatan sampai disebut Mister Cemas. Wajahnya tuh gak ada ekspresi. Cemas. Nanti mau kemana? Ke pasar. Gitu ya. Cemas. Gitu. Ini yang paling bahaya. Dan paling bahaya dari semua itu apa? Ini dia. Antum teriak, Ustaz, Afwan, Ustaz, anak lelah di pondok ini, Ustaz. Wajar nggak? Karena orang yang lelah ini, dia hasilnya dia akan menghebatkan. Kenapa kawan-kawanku? Lihat ungkapan Imam Syafi'i ini. Ada mikrofon 2 MC. MC. Antum lagi menganikan cinta.
Antum turun, kasihkan mikrofon. Ya, turun dulu antum. Antum kasihkan mikrofon ke kakak kita. Itu kan. Ini kan. Nih, yang putra. Kasihkan mikrofon. Yang pakai jas kak, yang depan. Nah. Ketika mikrofon antum pegang, kan? Pegang mikrofon. Like this. Oke. Ketika mikrofon antum pegang, antum akan mengira, wah, kayaknya ana yang bicara. Maksud ana, kasihkan ke belakangnya. Pasti antum pun akan bilang, wah, kayaknya ana nih. Maksud ana, kasihkan ke samping kanannya. Terus ke samping kanan, ke depan, samping kiri, ke kiri lagi. Pegang mikrofonnya kak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kak, kau lupa jawab salam. Ana assalamualaikum, kau waalaikumsalam. Ulangi nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Stand up please. Oke. Bismillah. Pegang mikrofon. Stand up-nya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama antum? Mulia. Saya panggil siapa nak? Mugi. Kelas berapa? Kelas 6. Oke, stand by kan mikrofon, jangan naik turun kak. Oke, like this. Oke, kelas 6, siapa nama wali kelas antum? Oh, hampir lupa nama wali kelas. Siapa nak? Ustaz Dindi. Nah, antum baca ini. Ini dia. Bila tahu takut Tuhan. Bila kau tahan belaknya, maka kau harus menahan perihnya kebodohan. Banyak yang terkecoh menjawab redaksi ini. Oke, bisa diulangi nak biar lancar. Bila kau tak tahan belahnya belajar, maka kau harus menahan perihnya kebodohan. Itu kata siapa? Dari Imam Syafi'i. Dia. Nah, Imam Syafi'i seperti yang di banner ini kak. Oke, berikutnya silakan dibaca. Belajar memang membuat lelah, tapi jika tidak pernah belajar, suatu hari nanti hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Kak, dari mana? Dari Nagreg. Nagreg menanyakan itu, Sat? Gitu. Masya Allah. Antum berapa tahun di pondok? 6 tahun antum di pondok. Dan bertahan selama 6 tahun. Anak appreciate banget loh kak. Dan you harus bertahan sampai akhir. Tepuk tangan buat kita hari ini. Kak, lihat ke depan. Closing. Posisikan mikrofonnya. Tangan kirinya di bawah. Oke. Terima kasih. Saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih, saya Muhammad Ismail. Sampai jumpa. Antum hampir lupa nama antum sendiri. Ulangi nak, sampai lancar kak. Powerful. Terima kasih, saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih, saya Muhammad Ismail. Sampai jumpa. Tepuk tangan buat kita hari ini. Oke kak, kasihkan ke Putri. Ke Putri, terserah kak. Ini yang pakai kacamata lah. Nah, off-kan mikrofonnya. Oke. Siap. Simpan aja dulu. Bisa jadi nanti habis maghrib kita suruh ya. Kak, antum bilang Pak Happy, saya tuh udah 3 tahun di sini tapi saya lelah banget Ustaz. Wajar nak. The power of lelah itu wajar. Yang dikhawatirkan the power of lillahnya hilang. Antum pilih mana? Lelah apa lillah? Selama antum menyelami matlah, the power of lillahnya yang akan muncul. Dan the power of lillah itu paling utama dari the power of lelah. Khawatirnya nih kayak gini kak. Apa?
Antum mau lihat orang stres? Nih lihat videonya. Ini ciri orang stres kayak gini berarti. Ujian dia santai-santai aja. Udah tahu itu automatic door, dia nggak tahu apa fungsinya. Maka yang akan terjadi, yang Anda khawatirkan apa? Ketika kami survei santri yang setengah-setengah di pondok, kami kumpulkan hari itu di satu titik dan kami bawa para psikolog. Baru 1 bulan dia keluar dari alam pondok, baru kelas 3 atau kelas 4 gitu, nah dia keluar dari pondok. Antum tahu apa yang terjadi? Nih, ininya kena. Antum gak bakal temukan gambar ini di kelas. Dikumpulkan di Sumatera hari itu, anak masih ingat. Santri-santri yang baru sebulan keluar dari pondok, dia mengatakan, Pak Epi saya gak betah di pondok Pak Epi, saya melanjutkan di SMP saja, saya melanjutkan di SMA. Disurvei melalui satu alat bersama para psikolog, korteks yang kena. Apa? Karena korteks ini adalah yang harus kita jaga. Selama antum di pesantren, antum menjaga korteks ini dengan kafah, karena yang terdengar adalah tilawah, ayat-ayat yang baik. Gema azan, itu akan membuat korteks kita akan menjadi rileks dan tenang. Dan mereka sudah lupa dengan kegiatan-kegiatan itu. Korteks ini bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan. Dan korteks ini terletak tepat di belakang dahi. Dalam hitungan ketiga, pegang dahinya sekarang. 1, 2, mulai. Resep saya kayak gini. Ada yang nanya ke sampingnya, dahi anak kemana ya? Dahi nak, dahi di mana? Pegang gak? Tuh, Ustaz aja ikutan, Ustaz juga ikutan. Dahi di sini, brother. Nah, di sini, bukan di belakang. Sejak kapan dahimu hijrah ke belakang? Nah, di situ. Di situ ada korteks. Katakan sama-sama apa? Korteks. Tercantum dalam Al-Quran. Nasiyatin kadhibatin. Nasiyatin kadhibatin. Nasiyah dalam dunia psikologi artinya adalah korteks. Antum nanya, Pak Epi, emang kalau korteks udah kena, korteksnya stres, korteksnya jauh dari alam tarbawi, apa yang akan terjadi? Nih, yang pertama. Kalau korteks itu rusak, dibikin stres, nggak rileks di pondok, atau dia keluar dari pondok, senang dengan gadget, radiasinya mempengaruhi korteksnya, dia akan sulit mengatur masa depan. Itu bukan kata anak, psikolog yang mengatakan. Yang kedua, kalau ada santri yang sudah kena korteksnya di pondok, tidak sam'an wa ta'atan terhadap alam pondok, apa yang terjadi? Apalagi putra, maaf, atau putri juga ada. Kalau korteks sudah kena, dia bawaannya suka murung aja. Yang lain diam, dia olahraga. Yang lain olahraga, dia diam. Makhluk seperti apa manusia seperti itu? Korteksnya kena, diam aja. Santri baru ada di sini, santri baru? Sok, angkat tangan, santri baru, angkat tangan. Putra juga. Bertahan bager, kasep, gelis. Selama di alam matla ini, jangan antum terhinggapi dengan nomor 2 ini. Murung aja. Orang yang korteksnya kena, dia nggak peduli dengan lingkungan sekitar. Nggak peduli. Yang lain Jumat bersih, dia diam aja. Dia kurang kreatif dan sikapnya tidak sopan. Anak temukan sekian gambar ini ketika kami sudah di luar. Anak mohon, yuk nak bertahan di alam ini sampai antum menemukan feel-nya. Karena apa? Sebelum ke segmen penutup hari ini, people, anak minta antum fokus. Semua yang hari ini hadir, andaikan korteksnya sudah terjaga dengan baik, pasti akan memilih satu di antara 2 kata ini. Antum pilih mana? Bergerak atau tertinggal? Maka semua akan menjawab apa? Suaramu turun 30% apa? Matla dengan sekian dinamikanya terus move ke depan. Bergerak karena apa? Karena Allah menciptakan alam ini bergerak, tidak ada yang stagnatif.
Indah banget dilihatnya. Daunnya bergerak, awannya bergerak, ombaknya bergerak. Kulluha fil harakah. Move and move. Santri yang hebat, santri yang dirindukan di negeri ini, antum berada di pondok ini, antum menggerakkan jiwa raganya. Bukan hanya jasadnya dia di pondok, tapi hatinya juga ada di pondok. Karena apa, people? So, percaya atau tidak antum, semua tak bisa mengelak. Yang duduk depan ana semua hari ini, santri-santriku, semua tak bisa mengelak, suka atau tidak suka, hari ini perubahan sudah terjadi. 10 tahun yang lalu, wujud antum gak kayak gini. Pernahkah antum melihat foto antum waktu SD? Dan antum gak mau lama-lama melihatnya? Geli gitu melihatnya, ke kiri gitu. Pernahkah antum melihat foto antum ketika pertama kali jadi santri baru? Dan antum melihatnya, kok bentuknya kayak gini ya? Perubahan sudah terjadi, itu kita. Alam matlak juga sama. Bersama Pak Kiai terus menjadi nahkoda untuk pondok ini dan berkibar untuk negeri. Terus move. Perubahan sudah terjadi. Segera coba 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu, raksasa dunia internet dikuasai oleh gambar yang satu ini. Betul? Sekarang orang sudah berhijrah bukan ke Yahoo lagi. Karena orang-orang mencari referensi bukan ke Yahoo, tapi mereka hijrah ke yang satu ini. Betul? 10 tahun yang lalu, Anda melihat seorang ibu lagi megang handphonenya, ketika ditekan tombol powernya, akan muncul orang berjabat tangan dan muncul suara. Handphone apa itu? Orang sekarang sudah hijrah, tidak di Nokia lagi. Karena orang-orang sudah hijrah ke Android. Karena handphone itu terjadi pada zaman jahiliyah. Abu Jahal pegang handphone ini dulu. Gitu ya. Antum pernah lihat handphone ini? Kalau jatuh ke lantai, lantainya yang pecah saking beratnya itu handphone. Itu zaman dulu 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Ana, Ustaz Fauzi, ana yakin Ustaz, kita pernah mengalami di satu momen. Semua yang santri putra 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu, kita semua pernah seragam menggunakan kostum ini. Itu dulu Kak, 10 tahun, anak di Tasikmalaya 30 tahun yang lalu. Anak hari ini, adik-adikmu generasi milenial hari ini, yang di rumah sana, apa mau mereka lebaran pakai kostum kayak gini? Gak mau lah kawan. Kostum mereka sudah berubah. Intinya apa? Perubahan tidak akan pernah berhenti. Meski kita bersikeras untuk tidak ikut berubah. Zaman sudah berubah, wahai matlah. Zaman sudah berubah. Hari ini antum hadir menyesuaikan dengan alam dan waktu. Karena apa? Berubah itu baik. Hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Sebelum anak turun dari panggung ini, hijrahkan strategi pola pikir santri yang tadinya biasa berjasa menjadi luar biasa. Yang tadinya, Pak Happy, wallahi Ustaz, ana sebenarnya pengen keluar dari pondok ini Ustaz, ana pengen hijrah ke sekolah lain. Tapi ana mendengarkan antum, ana takut korteks ana ini rusak Pak Happy. Ana akan menjaga dengan kafah korteks ini biar saya nyaman di pondok ini. Dan pilihan antum berikutnya yang di luar sana belum tentu itu yang terbaik. Berikan kado terindah untuk orang tua antum, people, selama antum berada di alam ini. Karena apa? Ya 3 menit aja. Ana minta fokus. Antum bawa kolam dan korosa. Angkat tangan kanan dengan kolamnya. Tanpa suara. No voice. Tangan kanan dengan kolam. Tangan kanan kolam, nah, bukan korosa. Kolamnya saja. Senang kalau kayak gini. Pasti banyak yang bisik-bisik. Ada yang bawa kolam 2 apa enggak? Gitu. Tangan kiri dengan kurosahnya. Silakan diambil gambarnya Pak Agung. Di sini nampak nih yang soleha. Oke, good. Turunkan kembali tangannya. Saya minta fokus dan tanpa suara dalam waktu 3 menit. Antum fokus ke depan people. Sebelum saya keluar dari ruangan ini. Kita nggak sadar loh, nah, kalau kita ini digerakkan oleh Allah.
beberapa tahun yang lalu, antum pernah berada di satu titik. Antum pernah berada di zona bangku-bangku ini. Waktu antum di TK, antum gak mengira kalau antum akan berada di matla hari ini. Antum pasti pernah menggunakan kostum ini. Sebelum antum masuk ke zona matla, antum pernah masuk ke zona matla, tapi sebelumnya antum pernah menggunakan kostum merah putih ini. Orang-orang di luar sana, mereka bangga dengan kostum mereka, anak-anak SMP. Tapi antum punya kebanggaan tersendiri dengan kostum antum yang indah ini. Antum bilang, Pak Happy, mereka kan seragam Ustaz. Mereka dengan SMP-nya kelihatan. Tapi karakter antum lebih tampak dibandingkan mereka. Anak SMA di luar sana selebrasi kayak gini kawan. Apakah itu indah? Di matla antum dibentuk karakternya. Ketika anak sebutkan semua seragam-seragam ini, otak antum mengingatkan ke seragam-seragam yang ada di rumah itu. Karena hari itu antum sudah ikrar Pak Chandra. Apa Ustaz? Anak sudah ikrar depan seragam itu. Selamat tinggal seragam sekolah. Bismillah. Hari itu antum masuk ke alam pondok ini dengan kafan. Pernahkah antum mengingat sebelum masuk ke matla hari itu, antum diantarkan ibu antum kah? Masuk ke gerbang matla hari itu dalam keadaan antum gak tahu apa-apa. Antum dipegang pundaknya sama ayah ibu antum, itu yang anda rasakan. Ustazah merasakan itu, ustaz yang merasakan itu, beliau-beliau juga sama. Antum diajak keliling ke area matla ini dalam keadaan antum belum punya kawan. Antum pernah ingat hari itu? Tiba-tiba ibu, dia memegang pundak kita sambil mengatakan, nah, yang betah di pondok ini nah ya. Kalimat itu berbisik penuh dengan cinta. Nah, yang betah saya nih, ibu pamit nak. Semua santri pasti pernah dengar kalimat itu dari orang tuanya. Dan pamitan dengan antum. Sambil berteriak tuh di gerbang sana, nah, bager, sing betah ya di pondok ini. Oh, udah dulu. Ibu hati-hati di jalan. Sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 3 tahun, 4 tahun, seperti dia 6 tahun lamanya. Dia bertahan di alam matla ini. Qadarullah, setiap anak bicara ini, yang kelas 6 pasti bilang, Ustaz, impianku satu Pak Happy. Anak pengen di wisuda Ustaz. Wallahi Ustaz. Yang you di belakang sana, antum wahai yang di belakang sana, you juga berteriak, Pak Happy, bukan hanya kelas 6 yang punya impian itu, kami pun punya dream. Bisakah antum berafirmasi di Jumat berkah ini biar Allah mengangkat doa kita dari bawah alam menuju ke aras, atau mengatakan, Ustaz, Anak juga lagi kuliah Ustaz, Anak pengen Ustaz nanti aku wisuda, antum menggunakan jubah kebanggaan antum. Ini real di Manado tempatnya. Kenapa anak katakan ini? Tahun 2018 akhi uhti, anak MC wisuda. Anak MC hari itu bersama protokoler. Hadirin yang terhormat, wisuda prosesi hari ini akan dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Tiba-tiba protokoler di belakang dia teriak, Mas Happy, jangan dimulai dulu Mas. Kita nunggu wisudawan satu lagi belum datang dia Mas. Tolong kasihan dia Mas. Dia jauh dari Watampone Pak Chandra. Tolong tunggu. Kita nunggu sampai 30 menit. Dalam hati, ya Allah, ini hari wisuda kok bisa dia terlambat? Siapa wisudawan yang terlambat di tahun 2018 saat anak MC wisuda? Antum melihat tayangan ini dengan hati.